Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Gusti Humaira dengan NIM 21104112477. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem manajemen kerja pada usaha semi KWR. Yaitu yang pertama ada definisi manajemen kinerja. Yang pertama ada manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa karyawan berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan perusahaan. Definisi lain ada manajemen kinerja adalah proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan tim dalam mencapai tujuan organisasi. Dan selanjutnya ada informasi dasar. Yang pertama yaitu usaha sepatu sneaker WR adalah bisnis yang fokus pada produksi, distribusi, atau penjualan berbagai jenis alas kaki. Mulai dari sepatu santai, sepatu formal, sepatu olahraga, hingga sandal. Usaha ini dapat berbentuk manufaktur atau produksi sendiri, grosir atau pembelian dalam jumlah besar untuk dijual kembali, atau retail, atau penjual langsung ke konsumen. Yang selanjutnya ada tahapan memulai usaha sepatu. Yang pertama ada identifikasi target pasar. Di sini mencakup usia, jenis kelamin, dan gaya hidup. Yang kedua ada analisis pesaing, yaitu mencakup kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga ada pelajari tren model sepatu terkini. Di sini kita bisa melihat tren model sepatu terkini hingga kita dapat menciptakan model sepatu yang bagus dan terkini. Yang selanjutnya ada perancangan. Di sini ada visi dan misi. Yang pertama ada visi, yaitu menjadi produsen sepatu berkualitas tinggi yang diakui secara global dengan fokus pada kenyamanan dan daya tahan produk. Yang kedua ada menjadi merek sepatu nomor satu di Indonesia yang selalu mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada misi, yaitu menghasilkan sepatu berkualitas tinggi dengan desain motif yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya ada strategi. Yang pertama ada segmentasi pasar yang jelas. Yang kedua ada positioning yang kuat. Yang ketiga ada strategi produk. Yang keempat ada strategi harga. Yang selanjutnya ada kerangka kerja. Yang pertama ada analisis pasar dan penetapan target pasar. Yang kedua perencanaan produk. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Yang keempat ada strategi penjualan. Yang selanjutnya ada display. Yang pertama yaitu tampilan toko fisik, yang kedua tampilan online, yang ketiga kemasan produk, yang keempat visual merchandising. Yang selanjutnya ada pelatihan. Yang pertama proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga finishing produk. Yang kedua ada desain sepatu, yaitu memahami tren desain terbaru dan cara menciptakan desain yang unik. Yang ketiga ada pemasaran, strategi pemasaran yang efektif untuk menjaga target pasar. Yang keempat ada manajemen bisnis, yaitu mengelola keuangan, inventory, dan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada penyegaran, yaitu yang pertama mengidentifikasi kekurangan, yaitu membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang kedua ada mengukur efektivitas, yaitu mengukur seberapa efektif sistem manajemen kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada mendorong perbaikan, yaitu hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk sebagai dasar untuk membuat perubahan dan perbaikan. Yang terakhir ada memastikan relevansi, yaitu evaluasi memastikan bahwa sistem manajemen kinerja tetap relevan dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang terakhir ada kesimpulan, itu manajemen kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha sepatu. Dengan menerapkan sistem manajemen kinerja yang efektif, sebuah perusahaan sepatu dapat yang pertama ada meningkatkan produktivitas, yaitu karyawan akan termotivasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga produktivitas secara keseluruhan dapat meningkat. Yang kedua ada meningkatkan kualitas produk, yaitu dengan adanya evaluasi kinerja yang berfokus pada kualitas produk, perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu kinerja karyawan yang baik akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan
kepada pelanggan sehingga kepuasan pelanggan dapat meningkat. Yang keempat ada meningkatkan daya saing, yaitu perusahaan yang memiliki karyawan yang berkinerja tinggi akan lebih mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Yang kelima yaitu memperkuat budaya perusahaan, yaitu manajemen kinerja yang baik dapat membantu membangun budaya perusahaan yang positif dan berorientasi pada hasil. Baik, itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.